dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan lanjutkan debat antar kandidat. Silakan giliran kandidat nomor urut 2 untuk memilih amplop mana yang akan Anda pilih. Dan tolong ditunjukkan nomor urut berapa yang akan menjadi lawan debat Anda. Nomor urut 1, baik. Silakan pertanyaan Anda untuk pasangan kandidat nomor urut 1. Baik, harap tenang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kita ketahui bahwa rata-rata indeks pembangunan manusia atau IPM Kalbar pada tahun 2008-2009 sebesar 68,70. Kalau kita lihat itu adalah merupakan peringkat yang paling terendah se-Kalimantan maksud saya. Se-Kalimantan, tapi ranking 28 dari 33 provinsi. Kira-kira nanti kalau Bapak jadi, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan seperti ini untuk meningkatkan menjadi kira-kira IPM menjadi menengah? Demikian pertanyaan kami, terima kasih. Baik, silakan pasangan nomor urut 1, waktu menjawab Anda 1 menit dari sekarang. Silakan jawab. Gantian. Kayaknya pertanyaan ini cukup wakil aja yang jawab lah. Ibu Bapak sekalian, tahun 2008 kita peringkat 29 dengan IPM 68,17. Kemudian dengan program yang kita laksanakan, kita bisa meningkat pada tahun 2009 itu menjadi 68,79. Dan tahun 2010 ini meningkat lagi 69,15 dan pada tahun 2011 69,66. Dan jangan lupa bahwa ini adalah kumulatif dari 14 provinsi, kabupaten kota. Jadi upaya yang kita lakukan adalah bagaimana memberikan bantuan dan pendampingan kepada kabupaten kota. Dan dari data ini sebenarnya ada beberapa kabupaten yang tidak pernah bergerak-gerak. Nomor 14, ranking 14, itu dari tahun 2008 sampai 2010 itu Kabupaten Sambas. Lalu tahun 2011 ini ranking 13. Mohon maaf, waktu Anda sudah habis. Pasangan nomor urut 1, silakan berikan pertanyaan Anda kepada lawan debat Anda, pasangan nomor urut 2. Pertanyaan Anda? Mungkin justru kami mau tanya kembali, apa upaya yang dilakukan berkaitan dengan indeks pembangunan manusia dan faktor-faktornya apa saja yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Makasih. Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kristiandi tadi memang ada peningkatan, tetapi mungkin kita berasumsi dulu bahwa angka harapan hidup kita diestimasikan kalau pada tahun berikutnya 68 sampai 69 per tahun, maka yang harus kita lakukan adalah di bidang pendidikan yang harus kita di bidang kesehatan yang harus dilakukan adalah perlu optimalisasi fungsi rumah sakit daerah dan puskesmas serta tenaga-tenaga medis agar betul-betul tingkat kesehatan betul-betul mendukung. Kemudian mengoptimalkan peran-peran PKK se-Kalimantan Barat untuk meningkatkan derajat dan kesehatan ibu dan anak. Yang berikutnya adalah menerapkan subsidi yang diarahkan dalam bentuk bantuan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk membantu menuntaskan wajib belajar 9 tahun di bidang pendidikan. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan maupun sekolah bertaraf internasional. Kemudian juga membangun asrama pelajar untuk meningkatkan akses angka partisipasi pendidikan. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Dan berikutnya nomor urut 3, silakan dibuka amplop yang sudah Anda pilih dan tolong ditunjukkan nomor urut berapakah yang akan menjadi lawan debat Anda. 1. Baik, silakan pertanyaan Anda. Terima kasih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah lembaga publik. Agar lembaga ini efisien dan optimal, maka fungsi manajemen harus dijalankan dengan baik. Salah satunya adalah penempatan dan promosi pegawai. Pertanyaannya, bagaimana pasangan nomor 1 melaksanakan fungsi manajemen dalam perekrutan dan penempatan pegawai di lingkup pemerintahan Provinsi Kalbar selama ini? Silakan dijawab, dimulai dari sekarang. Cukup wakilnya lah yang jawabnya ya.
Baik. Wakil jawab. Memang kita jelas bahwa birokrasi ini terus kita perbaiki dan dari sisi pemerintahan ini di birokrasi ini mungkin orang bisa menilai kita tidak sukses, namun yang perlu kami sampaikan adalah bahwa di dalam mengelola ini yang jelas kita mendapatkan penghargaan citra pelayanan prima dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian dari tata ininya, lakibnya, laporan akuntansi kinerja institusi pemerintahan. Kita juga naik peringkat ke tingkat kategori CC dengan peringkat nomor 2 se-Indonesia dari Menpan dan birokrasi. Saya kira itu jawaban kami. Terima kasih. Saya tambahkan dalam hal merekrut ini untuk menduduki jabatan kita sudah punya tim khusus yang disebut dengan buffer zakat. Nah ini Pak mantan Bupati kan tentu tahu. Selanjutnya dalam penerimaan pegawai kita bekerja sama dengan pemerintah Mohon pusat, maaf, waktu Menpan menjawab dan Anda BKN. sudah habis. Baik, silakan. Berikutnya, Anda bisa memberikan pertanyaan kepada pasangan kandidat nomor urut 3. Harap tenang hadirin. Silakan. Saya ingin bertanya, jika pasangan nomor urut 3 jadi gubernur, bagaimana mengelola sumber daya alam ini supaya tidak hancur lebur katanya? Apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan? Sekian, terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih. Kita akan melakukan pengendalian dalam pembangunan ini, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, sustainable. Oleh karena itu kita harus mengendalikan dampak lingkungan. Dan AMDAL memang harus diperhatikan betul-betul, supaya tidak merusak. Memang kita perlu investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang selama ini telah mensengsarakan rakyat banyak. Masih ada waktu lagi? Mau ditambahkan? Juga masalah tata ruang. Saya pikir ini harus segera kita selesaikan di Kalbar ini. Beberapa daerah sampai sekarang juga belum selesai. Kemudian juga adalah penegakan hukum ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran penggunaan kawasan-kawasan yang memang terjadi di lapangan. Saya pikir demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk pertanyaan dan juga jawaban dari masing-masing kandidat. Pemirsa, kami masih punya satu segmen terakhir, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.